selamat malam semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang model bisnis, future model bisnis masa depan yang sudah dikembangkan dari lama, tetapi kita masih belum banyak yang mengetahuinya, yaitu adalah kredit karbon. Oke, kita mulai pembahasannya di awal ya. Sebenarnya apa sih kredit karbon itu? Dari Wikipedia, kredit karbon definisinya adalah izin atau sertifikat yang diberikan kepada suatu perusahaan. Ini kita garis bawahi, kita tandai sertifikat. Kredit karbon itu sebenarnya cuma suatu sertifikat untuk perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan yang menghasilkan atau mengeluarkan karbon dioksida atau gas rumah kaca yang biasa kita sebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu menghasilkan panas dan lain-lain. Nah, dampaknya itu banyak. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini. Ini polusi udara yang dihasilkan dari perusahaan yang di dalamnya ada senyawa-senyawa, banyak sekali senyawanya. Asap ini kita sebut asap. Yang salah satunya adalah karbon dioksida. Karbon yang mempunyai efek pemanasan global. Oke. Tapi sebenarnya apa sih kredit karbon? Ya kan? Kenapa ini banyak diperbincangkan di masyarakat luas? Maka dari itu hari ini akan saya bahas untuk teman-teman semuanya kredit karbon. Ini sejarahnya, kita baca sejarahnya dulu ya, lupa saya. Jadi kredit karbon ini berawal dari protokol Kyoto pada tahun 1997 yang semula jadi perusahaan itu punya hak mencemari udara. Ya, tapi tidak diregulasi. Jadi perusahaan pada sebelum tahun 1997 ini perusahaan bebas terus mengeluarkan asap, mengeluarkan produksi. Jadi kan perusahaan ini ilustrasinya kayak gini aja lah, kita buat ilustrasi ya yang enak biar nggak mudahin kita. Ini suatu perusahaan, oke. Ini perusahaan, dia mengeluarkan produk. Ini adalah produknya bisa motor, oke. Motor, maaf gambar saya jelek, motor, atau dia mengeluarkan mobil ya. Tidak hanya ini saja, kita buat sebentar, oke. Set. Oke. Nah, ini mobil. Bisa juga dia perusahaan ini menghasilkan dari solar itu apa ya? Energi kita bisa sebut energi ya. Energi. Oke. Nah, perusahaan ini mengeluarkan produk-produk yang contoh salah satu produk yang saya sebutkan itu, dia pasti mengeluarkan yang namanya pembuangan. Semua perusahaan itu mengeluarkan yang namanya pembuangan. Ini disebut adalah pembuangannya. Dia bisa berupa asap, inilah disebut CO2. Dia bisa berupa limbah ya. Ini limbah cair. Ini berupa limbah cair yang mencemari sungai. Oke. Oke, ini sungai. Nah, ini sungai, dia bisa mencemari sungai, bisa mencemari udara. Pada tahun 1997, oke, tunggu. Pada tahun sebelum 1997, jadi ini tidak diregulasi dengan benar. Perusahaan-perusahaan ini mengeluarkan limbah sembarangan, semau mereka ya.
Jadi hak berpolusi tersebut sudah dibatasi. Ini karena mereka ngomong ini hak mencemari udara, sudah dibatasi. Hak berpolusi tersebut kemudian dikonversi dan diubah menjadi sertifikat berharga. Kayaknya sih ada yang aneh nih ya. Hak berpolusi tersebut dikonversi atau diubah menjadi sertifikat berharga. Oke? Nah, jadi sertifikat berharga. Jadi lumayan aneh ya. Sistemnya ini bisa dibaca sendiri ya. Kredit karbon atau sertifikat berharga tersebut diberikan suatu perusahaan tertentu, sehingga perusahaan tersebut memiliki peluang untuk mengeluarkan gas rumah kaca dalam batas regulasi yang telah ditentukan. Dalam kasus ini masih sangat positif ya. Masih sangat positif sebenarnya kalau untuk menekan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan efek-efek dari rumah kaca, efek-efek polusi udara yang dampaknya banyak sekali. Inilah dasar dibuat kredit karbon. Nah, kemudian banyak di sini kita kembali ke ilustrasi. Nah, jadi perusahaan ini diberikan namanya sertifikat. Inilah sertifikatnya. Ya. Sertifikat perusahaan. Kemudian sertifikatnya ini buat apa? Buat izin dia mengeluarkan karbon dioksida sejumlah yang ditentukan. Contoh sertifikatnya ada kredit dia ada 100 kredit karbon. Oke. Ditulis di sertifikat ini ditulis di sertifikat bahwa di sertifikat ini dia memiliki 100 kredit karbon. 100 cc. Jadi setiap berapa meter kubik atau berapa kilo emisi yang dikeluarkan itu berkurang lah. Misalnya satu kredit karbon itu sama dengan berapa juta ton gitu ya, 1 juta ton. Ini saya belum melihat ya. 1 juta ton emisi ini agak susah aplikasinya. 1 juta ton per emisi. 1 juta ton emisi karbon. Oke. Jadi satu kredit. Setelah dia mengeluarkan 100 kredit karbon, habis. Berarti sama dengan 100 juta ton habis, sudah tidak bisa terpakai lagi kredit karbonnya karena dia sudah mengeluarkan 100 juta ton gas emisi karbon. Gas emisi yang berdampak pada lingkungan. Nah, ini menjadilah sebuah model bisnis dari entah dari siapa ya, entah dari negara-negara yang memang membentuk protokol Kyoto, atau dari bisa kita sebut elit global, atau dari ya bisa dibilang ini model bisnis yang mind blowing. Bisa disebut bisnis yang mind blowing. Jadi gimana caranya untuk menghasilkan kredit karbon lagi? Caranya adalah membeli kembali kredit karbon kepada pihak yang memiliki kredit karbon lebih banyak. Siapa yang bisa memiliki kredit karbon? Nah, ini carbon offsets allow you balance out your emissions. Jadi kayak gini ya. Ini mengeluarkan mobil, ini mengeluarkan
emisi, pesawat mengeluarkan emisi, hotel, perusahaan dan lain-lainnya. CO2 produced by your trip and net carbon footprinting, dan akan dikonversi, emisi ini dikonversinya sama siapa? Sama alam, ya. Alam mengeluarkan CO2. Oke. Alam mengeluarkan CO2 dan ini akan bisa dikonversi. Kalau ini mengeluarkan 10 kubik atau 1 kilogram CO2, dan akan dikurangi 10 kg ini dari alam. Sebenarnya dari pelajaran SD aja ya, karena pohon kan kalau siang hari itu berespirasi dia respirasinya itu CO2, mengeluarkan O2, sedangkan manusia respirasinya ini O2, oksigen, dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Jadi sikliknya kayak gitu ya. Kemudian bukan hanya manusia ternyata yang mengeluarkan CO2, tetapi ada benda-benda lain yang dihasilkan oleh manusia juga. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini perhitungan-perhitungan dari siapa ini? Ini tadi saya lupa ya. Jadi seperti ini sepertinya dari perjanjian Kyoto, kemudian Eropa ETS dan lain-lain. Nah, oke. Kayaknya ini yang lebih. Pricing pollution for clean growth across Canada. Ya, kalau mau udara atau lingkungan yang bersih itu harus ada harganya. Intinya kayak gitu. Sebenarnya ini bisnis ini dari ngomongnya sih nggak enak ya. Cuma ya mau nggak mau lah, nanti abis video ini kita di akhir nanti saya kasih tahu sebenarnya ini bisnis dari siapa ke siapa gitu. Jadi beragam aktivitas manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi gas efek rumah kaca. Bahasanya beragam aktivitas manusia, padahal aktivitas segelintir manusia. Ya. Jadi kayak mana cara perhitungannya? Sebenarnya perhitungannya agak ribet juga ya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Sebenarnya mudah aja ya. Ini perusahaan ngeluarin CO2. Oke. Ini ada hutan. Ini pohon di hutan. Oke. Ini pohon di hutan. Nah, pohon inilah yang mengkonversi CO2 sehisap pohon menjadi O2 kembali. Oke. Jadi seperti itu. Nah, cuma kan kita nggak tahu nih dari penelitian siapa, udah diteliti atau belum. Kita belum tahu CO2 yang bisa diurai O2 itu sebenarnya berapa. Ya, kapasitasnya itu berapa kapasitasnya. Teman-teman juga pasti nggak tahu kan. Ya, oke. Sekarang saya lihat dari penelitian. Ini banyak penelitian ya. Jadi kegiatan yang dilakukan ini, oke, saya besarin dulu. Ini kegiatan yang dilakukan, misalnya penggunaan listrik di rumah sebesar 10 kWh per bulan. Jadi kalau rumah kalian itu 10 kWh per bulan atau sekitar 10.000 watt. 10.000 watt per bulan, maka menghasilkan 4 kg CO2. Jadi 4 kg CO2 1 kilo. Jadi kalau perhitungannya ini contohnya 10 kilowatt ini
berapa meter kubik ya. Kalau 10 kilowatt berarti intinya gini aja, Anda menyumbang per rumah itu menyumbang kilogram, 4 kilogram CO2 penggunaan listrik di rumah. Oke. Nah, ini beda-beda tuh kan. Ini referensinya dari Safe Climate Net Calculator. Kemudian ini dari Carbon Footprint Kalkulator, ini kalkulatornya beda-beda. Kemudian berkendara dengan menggunakan mobil, efisiensinya 10 liter per 100 km sejauh 12.000 mil per tahun. Nah, dari sini aja beda. Mungkin apakah pendekatan perhitungannya yang berbeda, tapi walaupun pendekatan perhitungannya berbeda, pendekatan yang kita pakai untuk menghitung pengeluaran gas emisi karbon itu berbeda, ya, kemungkinan hasilnya nggak bakal jauh berbeda dong. Kan? Apakah ini cuma permainan dari sesuatu kelompok orang? Oke, ini masih belum jelas, ternyata masih belum terpecahkan, tetapi dikeluarkan ini biasanya kalau perusahaan nggak mungkin lah berapa kilogram, pasti 1 juta ton gitu ya. 1 juta ton 1 juta ton emisi berarti perlu berapa ribu hektar hutan atau berapa ratus hektar hutan lah ya, yang bisa mengubah 1 juta ton gas emisi ke CO2 kembali bersih. Oke, kalau hutannya volumenya banyak ya, volume pohonnya banyak, volume pohonnya itu banyak, di dalamnya ada ratusan ribu pohon dan beraneka ragam rumput-rumput atau tunas atau apa yang lainnya. Kemudian kalau ada 100 hektar tapi pohonnya sedikit, nah, bagaimana cara menghitungnya? Masih belum ada penelitian atau referensi yang bisa kita gunakan. Misalnya ada 100 pohon karet atau 100 pohon sawit, atau bagaimana perhitungannya belum jelas untuk mengkonversi CO2 ke O2. Jadi perusahaan ini dari mana mendapat kredit karbon? Penyedianya adalah carbon trading ya, carbon trading. Kita harus trading lagi berjualan. Siapa yang bisa ngejualnya? Yaitu pengelola hutan. Siapa pengelola hutan? Biasanya yang paling pemilik tanah paling banyak adalah negara. Oke. Nah, ini agak saya takut masih ngomongnya. NGR. Ya, saya ngomongin NGR bukan negara. Oke. Jadi pemilik alam, isinya, kemudian apanya itu tahu sendiri ya kita di undang-undang pasal berapa. Nah, ini NGR. Jadi manusia personal buat kita, personal masyarakat ini sebenarnya bisa nggak kita membuat model bisnis yang kayak gini? Bisa sih, asal punya ratusan ribu hektar hutan. Tapi ya apa juga, pasti kan kita kalau punya punya tanah banyak kayak gini harus kita gunakan ya. Jadi kita produksi ya, misalnya kita memproduksi jagung kayak atau apa ya, untuk menghasilkan. Gak mungkin kita biarin aja, kecuali kalau kita memang visi kita ini sudah mau memperjualbelikan kredit karbon, it's okay. Kita baca lagi artikel. Ini ya contoh perhitungannya tadi. Kalau melihat kalkulatornya, teman-teman tinggal buka aja kalkulator kredit karbon. Itu jaringan lumayan lah. Oke, ini kok masih person in your home. Person di rumah saya 3 anak istri. Oke. Berarti carbon per year. Enter your age which you are making the calculator.
Aduh, nggak jelas ini. Name Alexander. Electricity. Not renewable. Normal tariff. I don't know. I not calculate. Oke, jadi beginilah perhitungannya ya. Oke, terus kita hitung satu. Satu. Kemudian ini satu. Ini satu. Oke, total emisinya 2 kilogram dari rumah. Ini kayaknya ada pakai euro ya. Kos saya bisa 100 euro kebanyakan. Oke. Jadi 100 euro kira-kira 1.500.000 elektrik meteran ya. 1.500.000 berarti saya total emisinya adalah banyak sekali ternyata saudara-saudara. Oke. Personal share, jadi saya menyumbang 5.324 kg CO2. Jadi saya harus punya kredit karbon kayaknya. Apa perusahaan saja? Ya, saya pengen punya model bisnis. Apa ini maksud dengan perdagangan karbon? Kita masuk ke dalam perdagangan karbon. Karena tadi sudah dapat kita ya, apa itu kredit karbon? Bagaimana kredit karbon itu bermunculan? Ternyata dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan gas emisi. Agar diregulasi, mereka harus punya kredit karbon. Jadi mereka mengeluarkan emisinya itu tidak barbar. Oke, perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon. Saya bisa nggak ini? Saya lagi mencari cara dapetin kredit karbon untuk saya jual ke perusahaan-perusahaan. Di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan kredit karbon. Oke, adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca. Next. Kenapa ada perdagangan karbon? Oke, ini menarik. Ini saya tutup sebentar ya. Terus saya buat new. I don't save it. Oke, lanjut. Kenapa ada perdagangan karbon? Perdagangan karbon berasal dari komitmen dunia. Ini komitmen dunia kata mereka. Perdagangan karbon dari komitmen dunia dalam menangani permasalahan global, pemanasan global. Sebenarnya nggak panas-panas amat ya. Kalau tinggalnya di kutub selatan nggak terlalu panas. Mari kita lihat bagaimana perkembangan dunia dalam penanganan dan pemanasan global hingga muncul skema. Nah, ini dia sebuah konspirasi menarik. Pemanasan global hingga muncul skema perdagangan karbon. Salah satu solusinya adalah dari Stockholm di Final Swiss Stockholm tahun 1972. Sudah lama. Dari Kyoto, Paris 2015, kita cari paling baru ya, dari Paris 2015. Bertindak dari protokol Kyoto sebanyak 150. Oke, masuk kan? Sebanyak 195 pemerintah dari berbagai negara menyepakati perjanjian iklim global yang dikenal sebagai Perjanjian Paris Agreement pada tanggal 12 Desember 2015. Oke. Suhu global tidak naik lebih dari 2 derajat serta menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius atau 2,7 derajat Fahrenheit. Manfaat perdagangan karbon. Oke, saya mau berdagang karbon nih. Dari sisi pemerintah dan regulasi, perdagangan karbon lebih memungkinkan dan lebih mudah untuk diimplementasikan daripada meregulasi.
Oke. Terus. Nah, yang lebih menarik adalah Indonesia diperkirakan menyumbang 70 sampai 80% kredit karbon dunia. Wow. Indonesia kan memang berperu dunia ya. Karena memang ya yang memiliki hmm, hutan terluas di dunia itu salah satunya Indonesia. Afrika, kemudian Amerika Selatan ya. Kalau negara-negara Eropa ya sudah padat sama teknologi ya. Kita bisa sih menjual kredit karbon. Tapi untuk perseorangan yang seperti kita, bagaimana caranya? I don't know. Saya mau mencari cara untuk menjual kredit karbon agar saya menjadi cepat kaya dan saya bisa mencalonkan diri sebagai bupati di kabupaten. Kemudian anak saya jadi wakil bupati. Kemudian ponakan saya jadi ketua DPRD dan lain-lain sebagainya. Jadi tirani, oligarki. Oke, kita lanjut. Cara kerja perdagangan kredit karbon secara garis besar. Gas emisi karbon ini diperdagangkan secara sukarela. Oke, voluntary carbon market dan mandatory carbon market. Jika dilihat dari mekanisme perdagangannya ada dua. Pasar karbon dapat dibedakan dua jenis. Oke, dari voluntary sama mandatory. Kayaknya sih aneh banget kalau yang secara sukarela ya. Kayaknya nggak cukup sih ini pembahasan kita selama ini ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi kelihatannya teman-teman semuanya apakah masih betah untuk mendengarkan? Ya kita lanjut saja karena ini merupakan hal yang penting ya. Kalau teman-teman punya 100 hektar, 2 hektar, 3 hektar, apakah bisa kita mendapatkan kredit karbon dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Kita cari jawabannya ini sama-sama. Jadi Indonesia hanya cukup menjual kredit karbon saja. Karena kita menjualnya pasti ke luar negeri, mendapatkan euro, mendapatkan dolar, jadi kita adalah pahlawan devisa ya. Daripada teman-teman semua menjual yang lain. Contohnya. Oke, skema perdagangan kredit karbon dikenal juga dengan sistem baseline and crediting atau carbon offset. Oke. Kita lihat di Indonesia. Aduh. Kita buka dulu ya. Aduh, ada bapak ini. Sorry. Nah, kita lihat sebentar ya. Ini Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bicara peluang Indonesia memanfaatkan kredit karbon perdagangan emisi antar negara sebuah negaranya. Angka ini kita nggak tahu berapa besarnya dibuat. Saya per tahun ini. Ini angka yang besar. Oke, 100 miliar dolar. Bukan rupiah loh, dolar. Berarti tambah aja nolnya 4. Ya banyak lah pokoknya. Kemudian Luhut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 80% kredit karbon dunia. Oke, saya minta 20% aja. Dengan kawasan hutan dan mangrove yang luas. Kalau itu bisa to offset, posisi Indonesia ini akan bagus ke depannya. Iya, posisi Indonesia bagus, pengusahanya bagus. Bagaimana kami yang ingin berjualan kredit karbon, bagaimana Pak? Dibuka dong. Indonesia juga bisa membeli kredit karbon. Untuk apa membeli ya? Sebenarnya kita menjual aja. Jangan Anda dong yang menjualnya, kami ini menjual. Kalau Anda kan sudah kaya. Oke, kita buka lagi. Ini paling mudah untuk diketahui bersama-sama. Oke. Perusahaan. Oke, ini perusahaan. Anggaplah ini perusahaan Shell, perusahaan energi, memiliki 100 kredit karbon. Banyak.
Tetapi setiap tahun berkurang kredit karbonnya. Misalnya tinggal 50 ya, karena dia mengeluarkan gas emisi terus. Kemudian mengeluarkan lagi, jadi habis dong, 0. Kalau 0, perusahaan Shell tidak akan bisa berproduksi. Maka dari itu, dia harus mengembalikan ini kembali menjadi 100. Atau sebelum 0, dia bisa juga harus menjadi 100. Bagaimana caranya? Jadi dia membeli kredit karbon yang misalnya nih, saya punya 100 hektar. Oke. Ini 100 hektar. Oke, 100 hektar. Hektar hutan lindung pastinya yang bisa menguraikan CO2. Teman-teman cari aja lah apa. Hutan ganggang bisa. Ini berapa per tahun kita bisa menghasilkan kredit karbon? Perhitungannya juga tidak jelas karena tidak ada tidak ada jurnal ilmiah, penelitian dan lain-lain. Bagaimana cara bisa menghasilkan kredit karbon? Contoh, kalau 100 hektar, oke lah kita anggap kita punya 100 kredit karbon juga. Oke. Maka dari itu saya bisa menjualnya ke Shell. Oke. Bagaimana kalau Shell mempunyai uang ya? Dia menggunakan organisasi tertentu. Oke, ini adalah sketsa organisasi ini apa? Organisasi bernama Natur. Oke, Natur. Natural Conservation. Misalnya seperti itulah. Yes. Natural Conservation dia membuat proyek pembangunan hutan. Proyek pembangunan hutan, melestarikan hutan. Contohnya ininya ada di Indonesia. Oke. Sekitar 100.000 hektar. Oke. 100.000 hektar banyak juga. Nah, Shell banyak duit dong, banyak uang dong Shell. Nah, ini akan menghasilkan lebih dari 100 kredit karbon. Dengan daripada dia membeli, dia lebih baik membuka ini saja, membuat proyek. Kemudian kredit karbonnya inilah disebut voluntary mandatory. Apa tadi? Sorry. Mana? Ups, oke. Ini disebut voluntary carbon market. Mandatory carbon market itu seperti inilah ya, mandatory carbon market, wajib dia membeli. Ini voluntary karena dia mempunyai proyek ya, ini secara abu-abu lah ya. Nah, you know lah what I mean, secara abu-abu. Nah, jadi seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Ini di negara mana saja? Indonesia bisa, ini negara Indonesia bisa, ini di negara Malaysia bisa, ini di negara Argentina bisa, Brazil bisa, dan lain-lain. Tapi bagaimana caranya agar human personal seperti kita bisa memiliki kredit karbon, ini masih belum ada ya. Jadi Anda jangan berharap untuk memiliki kredit karbon. Karena kredit karbon ini ya ada di Indonesia itu ada. Oke, saya cari ya. Ada, saya lupa, di Kalimantan Tengah. Wait. Ini PT masih PT. Saya cari dulu. Pasal kredit karbonnya ada di Kalimantan Tengah. Saya lupa. Tunggu sebentar. Kredit karbon.
Oke, jual karbon dari lahan gambut ini ada. Ini proyek red. Nah, ini proyeknya bener kan? Proyek punya area hutan yang luas dan ini berpotensi. Kita buka. Oke, jaringan lumayan lelet. Good grammar and spelling are important, but if you Aduh, want to write essays that inspire, messages skip. that forge brighter. Nah, ini kita baca ininya aja. Definisi jual karbon ke perusahaan pencemar lingkungan bagaimana bisa adalah Darsono Hartono mantan bankir dari Indonesia melakukannya. Bisnis karbon dengan perusahaan Wall Street dilakukannya karbon trade. Ini bukan dia ya, tapi dia ini pengelola aja. Sebenarnya keuangannya masih dari dananya masih dari Amerika. No. Oke, saya tutup. Proyek Red. Nah, Red tahu sendiri dari mana Red. Kalau Anda tidak tahu Red asal banyak sekarang sejarah pengobatan Red Plus. Ini dari Swiss. Oke, Red plus dari Swiss. Dari Swiss atau dari mana? Tunggu sebentar. Seingat saya sih dari Swiss. Nah, ini ya Provinsi Kalimantan Tengah. Memang Kalimantan Tengah ini tempatnya pencari uang kayaknya ya. Tunggu Red dari mana ini? Nanti kita lanjut dulu ke proyek terbesar. Nah, ini disetujui di Kalimantan. Proyek Red plus terbesar di dunia yang disetujui di Kalimantan. Wow. Bernama Rimba Raya ini disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sudah terverifikasi di bawah proyek karbon. Gimana caranya? Proyek karbon juga 64.000 hektar di Kalimantan Tengah diharapkan bisa mendapat cuan terus. Baiklah, ini awalnya ya, baru awal aja. Nanti next besok atau lusa akan saya bagikan lagi kepada teman-teman. Saya akan membedah lagi mengenai kredit karbon. Ini kalau bisa dihasilkan kredit karbon, bisa dihasilkan oleh manusia biasa seperti kita. Oke. Kalau kredit karbon bisa dihasilkan oleh personal, ini lumayan menguntungkan buat kita ya. Untuk mengembangkan bisnis ya yang bisnis cuma menjaga hutan sebenarnya, Tarsan. Jadi buat malam ini saya rasa pembahasan ini bisa membuka pemikiran kita ya terhadap model bisnis yang sedang dijalankan oleh sekelompok orang ya, untuk kira-kira ini 20 tahun ke depan bisnis ini akan berkembang pesat ya. Jadi teman-teman, untuk membongkar bagaimana secara teknisnya, kemudian bagaimana aspek legal, aspek teknis, kemudian aspek ekonomis untuk membangun bisnis kredit karbon ini akan saya bahas di lain kesempatan. Jadi untuk membagikan pesan baik ini, saya harap teman-teman di share videonya, di share, kemudian di subscribe, kemudian di like ya. Yang ingin berdiskusi sama saya, berdebat, adu pendapat, nggak masalah di komentar di bawah. Jadi oke, selamat malam semuanya.